Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Selamat datang di penyuluhan kali ini. Saya, Nabila, dari KKN PPM UGM Jatisobo tahun 2020, akan menjelaskan tentang manajemen keuangan pribadi dan instrumen investasi. Kata kunci dalam pembahasan kali ini ialah mengelola keuangan pribadi serta langkah praktisnya. Yang kedua ialah kuadran kebutuhan dan skala prioritas. Dan yang terakhir ialah instrumen investasi. Manajemen keuangan ialah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, atau penyimpanan dana yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan, maupun individu. Yang akan kita bahas kali ini ialah manajemen keuangan pribadi. Di antara langkah-langkah mengelola keuangan pribadi, yang pertama kita harus lakukan ialah mengetahui sumber pemasukan kita. Sumber-sumber tersebut ini ada yang bersifat sumber dana tetap, seperti gaji, kiriman orang tua, beasiswa, atau lainnya, yang datang setiap bulan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada juga yang bersifat sumber dana tambahan, misalnya upah proyek, hadiah lomba, upah menulis, atau lainnya. Langkah yang kedua yakni analisis pengeluaran dana. Nah, di analisis pengeluaran dana ini, kita harus mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan yang masuk. Pengeluaran ini pun ada yang bersifat tetap setiap bulannya dan ada yang bersifat fluktuatif, yakni naik turun. Nah, fungsi dari analisis pengeluaran ini ialah untuk mengetahui berapa rata-rata pengeluaran kita dalam jangka waktu 1 bulan. Yang ketiga, ada manajemen risiko. Hal yang umum dilakukan orang-orang dalam melakukan manajemen risiko ialah dengan mendaftar asuransi. Yang keempat, ada perencanaan keuangan masa depan. Dengan merencanakan keuangan masa depan, maka kita dapat menganalisis kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang, sehingga kita dapat menyiapkan tabungan, investasi, dan besarannya mulai saat ini. Selanjutnya, ada kuadran kebutuhan. Kuadran ini berguna untuk menyeleksi skala prioritas dalam kehidupan kita maupun dalam keuangan kita. Bisa dilihat di bagan terdapat 4 kolom. Kolom kiri atas merupakan kuadran 1, yakni hal-hal penting dan mendesak. Kuadran 2 ada di kolom kanan atas mengenai hal-hal penting namun tidak mendesak. Kuadran 3 yakni hal-hal mendesak namun tidak penting. Contohnya ada di bagan sebelah kiri bawah. Dan yang terakhir, kuadran yang keempat adalah hal-hal tidak penting dan tidak mendesak di bagian kanan bawah. Kita dapat menggunakan kuadran kebutuhan ini di kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih mudah menyeleksi apa yang harus dilakukan saat ini maupun apa yang tidak penting. Materi kedua yakni investasi. Investasi ialah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu investasi terlebih dahulu. Yang pertama ada investasi jangka pendek yang hasil return atau keuntungannya antara 3-12 bulan. Ciri-ciri investasi jangka pendek ini ialah investasi memiliki kualitas tinggi dan harus sangat liquid serta mudah dijual kembali. Return yang cukup rendah disebabkan karena investasi ini dianggap hanya untuk mengamankan dana selagi investor mencari instrumen investasi yang lebih optimal. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Investasi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk return, bahkan di beberapa kasus investasi hanya dibeli tanpa dijual kembali. Investasi ini memiliki return yang tinggi dan risiko yang tinggi pula. Diperlukan analisis dan pemahaman yang dalam untuk mengambil jenis investasi ini.
Di sini saya akan menjelaskan 6 macam instrumen investasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pemula. Yang pertama ada deposito. Deposito sebetulnya mirip tabungan, namun yang membedakan hanya tingkat bunganya yang lebih tinggi, terdapat waktu jatuh tempo, dan tenor, yakni durasi yang disepakati untuk melunasi pinjaman atau investasi. Ketika kita melakukan deposito, kita tidak boleh mengambil nominal investasi kita kecuali dalam durasi tenor yang telah ditentukan. Yang kedua ada emas. Emas ini nilainya cenderung stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Emas yang harus kita beli ialah emas batangan karena nilai dan beratnya masih murni. Emas tersebut dapat disimpan sendiri atau menyewa deposit box di bank. Saat ini, emas dapat dibeli di e-commerce online terdekat seperti Tokopedia. Ketiga, ada reksadana, yakni instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan untuk diinvestasikan ke instrumen investasi di pasar modal. Nah, dana tersebut tidak kita kelola sendiri, melainkan badan hukum, yakni manajer investasi. Jenis reksadana yakni ada 5, sebagaimana yang bisa dilihat dalam materi ini. Yang keempat, ada mekanisme peer-to-peer lending yang masih tergolong baru di Indonesia. Modal investasinya tergolong rendah, yakni mulai dari 100.000. Mekanisme ini ialah di mana investor meminjamkan uang ke badan usaha atau individu yang membutuhkan. Kemudian, return-nya berupa bunga pinjaman dan pinjaman pokok yang telah disepakati. Yang kelima, ada saham yang paling sering kita dengar dalam dunia investasi. Pada dasarnya, saham ini merupakan bukti kepemilikan sebagian atas perusahaan. Lebih banyak saham yang kita miliki, lebih besar juga kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Saham ini berisiko tinggi dan memerlukan analisis serta pemahaman yang mendalam. Return saham biasanya berupa pertumbuhan nilai saham itu sendiri dan dividen, yakni keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investornya. Namun, rata-rata perusahaan ini tidak membagikan dividennya kepada investor, melainkan dividen yang didapatkan akan digunakan untuk mengembangkan perusahaannya sendiri. Yang terakhir, ada obligasi atau surat hutang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah maupun badan swasta seperti korporasi. Obligasi merupakan surat pernyataan hutang yang dapat dikeluarkan kedua pihak tersebut. Istilah lainnya, kedua pihak tersebut menghutang kepada kita. Lalu, mereka wajib membayar hutang dengan bunga dan pinjaman pokok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bunga tersebut berupa kupon akhir tahun yang dapat ditukar. Obligasi ini bersifat aman, terutama obligasi pemerintah, karena jika mereka gagal membayar hutang, kita akan diberikan jaminan aset yang dimiliki oleh pemerintah. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi. Di antaranya ialah memperhatikan kondisi keuangan, memiliki dana darurat, yang ketiga menentukan durasi atau jangka waktu untuk berinvestasi, yang keempat mengetahui produk dan profil risiko instrumen investasi yang akan kita pilih, dan yang terakhir adalah menentukan tujuan keuangan dan investasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti dan menonton penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.